Alhamdulillahilladzi ja'alana an nahtadiya bi hidayatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sepindah kita awiti pepanggihan kita kanthi kita munjuhaken puja puji syukur kelawan ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita dengan kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karanten Allah Subhanahu wa taala sampun maringi dumateng kita sedaya rahmatipun ingkang lumiber sangat luas, sehingga ing dalu menika kita saged lenggah sami-sami kagem ngupati saperanganipun ngelmi agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita bisa sama-sama duduk dalam rangka untuk menuntut sebagian saja dari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih Jawa napa bahasa Indonesia? Ya, nek Jawa mengke materine mung setengah. Tapi nek nopo pakai bahasa Indonesia materinya bisa 100%. Nah itu perkara mungkin nek misalnya nek pengawasan umum ya Mas. Nek misalnya kalau diminta ngagem basa Jawi gitu. Mungkin campur-campur mon nggih. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sasampunipun kita bahas wonten bab ingkang 6. Setelah kita membahas pada bab yang ke-6, fa insyaallah nabtadi'u bi bab asabi. Kita ngawiti bab ingkang kaping 7 saking kitab at-tauhid. Babun minasirki lusul khalqati wal khayti wa nabihima lirafil bala au daf'i. Terus niki piyambake nganggit bab nggih menika mualif kitab, penulis kitab menika nganggit bab, dia menulis sebuah kitab bab termasuk bagian daripada syirik, bab ingkang kalebet bagian saking syirik nggih menika lubsul halqati, ngagem gelang halqah niku donge sing bunder iso cincin saged anting-anting. Namung ingkang dipun maksud di wonten bab menika halqah menika gelang. Bab ngagem gelang, memakai gelang, wal khayt ugi benang bolah ya, lan ingkang sak misal kalian sak loron punika yang semisal dengan keduanya, lirafil bala kanggo ngangkat bala utawi kagem daf'ihi nolak bala, untuk mengangkat bala, semikian pula untuk menolaknya ya. Di dalam kitab ini, dalam kitab punika sasampunipun Syekh rahimahullah taala, setelah Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang tauhid, bahkan di bagian bab yang ke-6, bab ke-6 niku pun menjelaskan tafsiripun tauhid ugi tafsiripun la syahadah alla ilaha illallah. Piyambake ngancik bahas babakan sing dadi lawane, yang menjadi lawan daripada tauhid nggih punika syirik. Karena dipun ngendikaken asai'u bididdiha tattatihu. Perkawis-perkawis punika krana dipun sebat ingkang dados lawanipun bakal tambah jelas. Niku dadi tambah jelas. Perkara-perkara itu akan nampak menjadi jelas manakala disebutkan lawannya. Misalipun tiang niku ada orang dia tinggi. Tingginya itu akan lebih nampak kalau di sampingnya ada orang pendek. Ya. Demikian pula warna hitam itu akan semakin mencorong, semakin nampak manakala disandingkan dengan warna putih. Ya, semanten ugi babagan tauhid.
tauhid punika ya menawi sak sampunipun dipun sebataken sirik, dipun sebat sirik niku tauhide tambah terang benderang, tambah jelas. Mengke nek amar ma'ruf niku ya gampang lenahi mungkar. Ning nek dijelaske ming siji wae, kalau dijelaskan cuma satu saja, mengke biasane isone amar ma'ruf ning ra iso nahi mungkar. Iso nahi mungkar ning ra iso amar ma'ruf. Nahi mungkar iso, iki salah lho, iki salah. Ning nek dikon ditakoni penyelesaiane piye ora ngerti. Nah niki wong gawe masalah jenenge. Nggih, membikin bingung manusia. Sehingga di dalam pelajaran agama, di dalam Nabiullah Muhammad SAW, beliau menjelaskan piyambake niku menerangaken babagan perkawis agami niku dipun ngendikaken bilih wengine kaya dene awani. Ya, lailuha kan nahariha. Malamnya itu ibarat seperti siangnya. Kenapa? Karena saking terangnya, saking jelasnya yang diterangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga jamaah yang dipun rahmati Allah taala, gegandengane bab punika kalian bab sak derenge piyambake ngendika An-Nasikh rahimahullah taala lama dzakara fil babil ladzi qabla bayanu makna syahadah alla ilaha illallah wa tafsir tauhid wa anna dzalika huwa ibadatullahi ta'ala wahdah la syarikalah wa tarku ibadati masiwa nasaba an yadhkura fi hadzal babi wa ma ba'dahu asaa minas sirkil akbar abil asghar. Dados enten Syekh rahimahullah taala ingkang nganggit kitab punika sak sampunipun piyambake setelah tatkala beliau ini sudah menyebutkan bab yang sebelumnya niku penjelasan makna syahadah alla ilaha illallah, sudah menjelaskan tentang tafsirut tauhid ya, dan bahwasanya yang demikian itu ingkang kados mekaten punika niku ibadah maring Allah taala semata, mboten nyekuthaken Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Demikian pula meninggalkan ibadah kepada selainnya, maka beliau mengkaitkan untuk beliau ini menyebutkan piyambake nyebat wonten bab menika lan sak sampunipun bab sak sampunipun bab ingkang 8, bab ingkang 9 dan yang selanjutnya sampai bab 67 ngantos sampai pada bab 67. Jamaah yang dirahmati Allah taala, beliau setelah itu menyebutkan perkara-perkara yang masuk bagian syirik besar, demikian pula syirik kecil. Syirik besar niku mengke wonten syirik sing wujude wonten batos, sirkul asir fil i'tiqad, wonten ugi sing ten lisan, asirku fil lisan, ugi syirik fil af'al, di dalam perbuatan. Niku sing ageng yang besar juga dirinci, demikian pula yang kecil yang sifatnya dalam i'tiqad, yang mengalir di dalam lisan, yang mengalir dalam perbuatan, itu juga disebutkan pada setiap babnya dengan perincian-perincian dan kebiasaan beliau niku nyebat ayat Al-Qur'an, lajeng mengke hadis-hadis Nabi, nek onten perkataan saking ulama dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan ahli tafsir yang mbake sok nganggit nyebat dipun sebataken wonten bab ning niku mboten kathah, mboten sedaya bab piyambake nyebat ya. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan beliau rahimahullah taala babum minas syirik ya, ingkang dipun maksud bab termasuk bagian dari syirik ya. Itu beliau kemudian menyebutkan lubsul halqati, memakai gelang ataupun khoit niku benang. Maksudnya nggo napa niku? Nggo benang napa gelang kalian benang dan yang semisalnya lirafil bala au daf'ihi, untuk menolak bala ya, untuk mengangkat bala. Berarti nek mengangkat bala itu posisi bala bencana sudah kena. Oke, bala ini macam-macam, bisa penyakit, bisa pula napa ya, seorang bahkan
kena ain, sudah kena ainnya, ya, atau yang semisalnya dari berbagai macam bala, ya. Atau bisa pula adalah untuk menolaknya. Jadi kalau menolak niku sadurunge wonten bala niku wis ditangkal, ya, ditangkal. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenging napa niki masuk bagian syirik? Mergane dikarenakan memakai gelang, ya, memakai gelang, ya. Gelang niku mboten saged nolak bala. Gelang niku mboten saged, ya, untuk mengangkat bala, mboten saged. Ning nek gelang niku saged nggo napa? Nggo hiasan. Perhiasan. Gelangmu apik tenan. Malah nek gelange wong wedok niku sing nggo emas ya, emas mah wonten manfaate. Nggo napa? Kaitannya peredaran darah itu bisa dibuktikan secara ilmu kedokteran. Sehingga nek wong wedok niku nggo gelang emas niku wonten kaitannya kalih darah haidnya itu jadi lancar. Ya. Makanya di dalam dunia pengobatan di antara zat yang bisa digunakan untuk berobat itu emas. Ya, emas niku nek ditemplekke nang awak, orang rusak napa mboten rusak kulit. Saperangane sahabat, sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasallam niku perang ten jihad kena napa senjata ngen bagian niku irunge, hidungnya kena. Ya nah hidungnya kena di gerumpung. Gerumpung. Ah niku gawe irung palsu. Sahabat niku gawe irung palsu. Mergo bagian daripada berobat tadawi niku diampun angsalaken, dibolehkan di dalam syariat. Kanjeng Nabi juga mendiamkan niku digawe saka berbagai zat niku bosok irunge. Terakhir niku nggo emas. Nggo emas. Begitu nggo emas mboten bosok irunge. Nah, saengga kita mangertosi sing jeneng pasang pen. Pen itu kan sebenarnya termasuk kandungannya juga emas, tapi emas yang tua tenan. Ya, pen itu kan berapa istilahnya platina ya. Ini zatnya hampir sama. Ya, sama emas. Makanya dilebokke nang awak, dilebokke nang napa? Nang napa di tulang itu ndak ada masalah. Ming repote nek ana gluduk sok mak greget. Mergane penghantar listrik terbaik itu emas. Ya, emas dan semisalnya. Sehingga nek misalnya kita itu mau mencari emas di bagian rongsokan komputer, kan niku kan arusnya arus lemah, bukan arus yang kuat, buatan koyo sing tower dan arus besar, ini arus kecil. Ini biasanya nang HP, ini buatan masih. Tenawa komputer wonten masih, ten laptop wonten masih. Ning golek piye angel. Ning nek sing wong pinter saged mungkin chip ini kan gulai gue so tadi oleh emas gitu. Karena memang itu penghantar terbaik ya. Wallahu taala alam. Saengga niku nek nggo ngobati sahabat niku nggo emas. Terus niku nedahaken jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala gunake niku angsal. Saengga menawi nggo gelang kok nggo emas, nek wedok oleh, nek lanang ora oleh. Kalau dia laki-laki tidak diperbolehkan, tapi kalau perempuan diperbolehkan. Niku mboten diingkari. Mergane mboten nonton kaitane iktikad, keyakinan. Ya, mboten nonton kaitane keyakinan. Tetapi kalau dengan keyakinan bisa menolak bala, bisa menolak banjir, bisa menolak tsunami, bisa menolak gunung Merapi meletus, niki masuk syirik. Niki saged sirik besar, saged sirik cilik. Nek sirik gede, nek semata-mata gelang itu yang menolak bala, mengangkat bala, hadza syirkun akbar. Ini sirik besar. Namun kalau dia meyakini hadza sababun min asbabin ja'alahu subhanahu wa ta'ala sababan. Ini cuma sekedar satu sebab di antara sebab-sebab yang Allah jadikan padanya sebab. Padahal niku Allah jadikan sebab mengangkat bala enggak? Tertolak bala enggak? Enggak toh? Enggak. Berarti maksudnya syirik kecil. Ning ingat,
perlu dipun dados pepenget nggih bilih napa sinebat sirik kecil. Disebut sirik kecil ning dosane gedhe, luwih gedhe katimbang dosa-dosa gedhe sak liyane sirik. Wong ngombe khamr, ya, minum khamr kemudian melakukan zina niku dosane ora luwih gedhe katimbang sirik. Ya, walaupun sirik kecil. Ya, sehingga mengenal sirik itu perlu. Biasanya nek tiyang niku mempelajari sirik nek sing cilik ngertine no riya, sum'ah gitu. Padahal banyak sekali jenis-jenis kesirikan yang mengalir di lisan, demikian pula di dalam perbuatan. Ya, jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula benang. Nek benang niku dulu kalau di waktu kecil biasanya nek bayi lahir niku ditaleni nang nggon mriki niki. Wonten benange. Ning benange rada gedhe. Mergane nek benange ming cilik pedhot. Terus gedhe. Niku ditali. Ya, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti itu ya, donge dilakoni niku biasanya kan nek wonten keyakinan seperti yang tadi diterangkan termasuk sirik. Tapi kalau dilakoni ya, ditaleni men bayine ra iso bergerak taleni. Biasanya napa? Dibedhong nih. Tapi ra dibedhong, wis taleni benang gitu loh. Angsal napa tuh? Boleh, itu tidak bagian daripada sirik. Namun yang menjadikan itu sirik itu mayu'taqad fihi, sesuatu yang diyakini pada benang tersebut. Sehingga berada pada hukum ini, entah kemudian itu apa? Entah kemudian itu cincin. Ya, kalau di mobil terkadang digantung sesuatu gitu, atau di rumah itu digantung sesuatu dengan keyakinan untuk menolak bala, mengangkat bala, hada minasyirik. Ini termasuk dari bagian mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi taala, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sira ngucap wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, ucapkanlah wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, afara'aitum, ya, terangkanlah oleh kamu sekalian, ma tad'una min dunillah, apa saja yang kalian seru, kalian ibadahi selain Allah Ta'ala, kalian panggil selain Allah Ta'ala. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah Ta'ala mengendaki kepada diriku dengan sebuah bahaya, apakah yang kalian seru selain Allah Ta'ala itu bisa menyingkap kemadharatan yang Allah berikan kepadaku? Ini nedahaken, ini nunjukkan ya, Nabi niku nggih iso kena perkawis ingkang mboten nyenengke. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau hamba Allah, tidak berhak diberikan kepada beliau itu peribadatan, beliau tidak punya sifat uluhiyah, tidak punya sifat rububiyah, ya, untuk mengatur layaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ini hamba Allah, ya. Maka manakala kemudian Allah mengendaki kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam bahaya, terjadi tidak? Ya terjadi. Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam pernah luka pernah luka atau tidak? Pernah di perang Uhud, gigi antara gigi seri dengan gigi taring patah sampai mengeluarkan darah. Ya. Bahkan orang-orang yang mengangkat Nabi Isa sebagai sesembahan selain Allah, ya, kalau keyakinan mereka kan yang disalib memang Nabi Isa. Kalau kita kan enggak, Nabi Isa diangkat ke atas langit. Ya, itu kalau dikatakan ilah, dirinya sendiri kena bahaya disalib kok. Disalib itu loro apa betul? Loro enggak? Ya sakit lah. Sopo sing gelem disalib? Bukan sekedar sakit, di situ ada ihanah, ada penghinaan,
ada pencelaan, maka itu semakin menunjukkan kalau itu bukan sesembahan. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perkara ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengendaki untuk diriku, ya, dengan diberi rahmatnya, apakah mereka yang kalian seru selain Allah ta'ala bisa menahan, ya, bisa menahan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa. Makanya orang-orang yang kemudian meyakini, ya, pada benda yang mana Allah tidak jadikan sebab untuk menolak bala, Allah tidak jadikan sebab untuk mengambil sebuah kemanfaatan, kok itu diyakini seperti itu? Ya, kok diyakini seperti itu? Itu menunjukkan bahwa dirinya mendapatkan kelemahan demi kelemahan. Kalau orang misalnya, ya, saben hari dia olahraga kan sehat, ya, dengan niat untuk diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, artinya dia berbenteng dari penyakit untuk menjaga kesehatan dengan sebab yang Allah jadikan padanya sebab. Tambah kuat atau tambah lemah? Tambah kuat. Kenapa? Karena dia mengambil sebab yang Allah jadikan padanya sebab. Tapi kalau orang dia mengambil sebab yang Allah tidak jadikan padanya sebab, padahal dia berharap itu sebab, tambah kuat atau tambah lemah? Tambah lemah. Makanya nanti di dalam pembahasan hadis selanjutnya, tatkala Rasulullah SAW ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadha, ya, tatkala Nabi melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang yang terbikin dari sufur itu semacam tembaga, warnanya agak kekuningan, maka Nabi mengatakan, mahadha, apa iki? Sebagian ulama memahami Nabi istighbar, meminta khobar, jadi pertanyaannya, iki apa toh? Tapi sebagian ulama memahami hada su'al lil istingkar, ini pertanyaan untuk mengingkari. Jadi kalau diterjemahkan, apa iki? Jadi bertanya, apa iki karo apa iki? Beda to. Makanya kalau kita mendengar hadis seperti ini ming tulisan, orang ngerti kerumune biyen le ngucap piye, bisa bingung. Ya, bisa bingung. Ya, makanya butuh penjelasan itu di situ. Ya. Nah, kalau udah ada kata tanya seperti itu kan pertanyaan bisa macam-macam. Iki apa toh gitu kan bisa. Tapi kalau iki apa? Karung getah. Artinya dia mengingkari. Ya, maka di sini khilaf bainal ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat, Nabi mengingkari, karena memang banyak terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Itu orang-orang, kata tiang-tiang yang zamannya Nabi alaihi salatu wasallam ngagem gelang, ya. Niku niatnya nggo ngangkat bala, nggo nolak bala. Niatnya untuk mengangkat bala, demikian pula untuk menolak bala. Saengga Nabi alaihi salatu wasallam niku le ngendika, "Ma hadza? Iki apa?" Ayo gitu. Lajeng napa wong lanang niki mboten disebut sapa. Nek misalnya disebut jenenge sahabat kan yo gak repot nggih. Karena mboten saged dadi contoh. Ning nek perkarane ana wong rajin poso Senin Kemis disebut jenenge men iso ditiru. Ning nek babakan sing perkara-perkara yang tidak baik niku para sahabat le nyebutke anarajulan dimubhamke. Men ora ngerti wong lanang ki sapa. Mergane niku wonten wong-wong niku kadang sok ngenyang senenge nek ngamal. Ki sapa to? Oh kuwi wae. Nah niku biasane disebut misalnya Utsman bin Affan nggih. Utsman wae ngono kok apa meneh aku, nggih to? Nah niki hal yang tidak bagus. Makanya kalau itu berupa kekurangan disebutkan secara mubham, boten jelas supaya tidak dijadikan contoh. Ya. Nah ini ada seorang laki-laki. Niki sak sampun ditanglet kalian Kanjeng Nabi setelah ditanya oleh Rasulullah SAW, dia jawab minal wahina. Ya, minal wahina. Ya Rasul SAW niki wahina. Ya, untuk melindungi dari bahaya
ain namanya, ya, ain. Ya, labistuha min atidaf ilwahina. Ya, wahina itu marodun yusibu al yadda. Terus wahina itu adalah penyakit yang bisa mengenai bagian tangan. Tapi sebagian mengatakan itu untuk menolak penyakit atau ain gitu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam nanti ke inziha, lepasno, iki uculno, fa innaha la taziduka ila wahna. Ya, karena sungguhnya gelang ini tidak bisa menambah bagimu kecuali kelemahan. Gelang iki ora nambahi kanggo sira gejaba lemah. Ora malah tambah kuat, ya, selamat saka penyakit, tetapi menambah kelemahan. Mergane niki mboten sebab sing Allah taala ndadosaken sebab kagem, ya, ilang penyakit tentangan, nolak penyakit saking tangan mboten. Beda nek misalnya tangane penyakit niku wonten penyakit, ya, menura kena sabunan. Ya, sabunan. Napa nek mboten sabunan kok wis ana luka sithik? Penisilin. Nek saniki pun mboten wonten penisilin. Itu mah mboten napa-napa. Tensoplas. Ndak ada masalah. Karena niku sebab ingkang dipun dadosaken sebab kalian Allah Subhanahu wa taala kagem penyakit niku terangkat, kagem penyakit niku ditolak napa tertolak. Sehingga jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala ini perintah saking Allah Subhanahu wa taala supados Kanjeng Nabi, supaya Rasul alaihi salatu wasallam Kanjeng Nabi itu menerangkan, menanyakan kepada mereka kalau apa yang mereka seru selain Allah itu ketika Allah menginginkan memberikan bahaya, bisa nggak ngangkat bahaya. Ya, demikian pula kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam rahmatnya, apakah mereka mampu untuk menahan? Ya tidak mampu. Kalau sudah seperti itu, kenapa kemudian diyakini selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang mana keyakinan itu bisa menghancurkan, ya, keimanan yang ada pada diri seseorang. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai yang mesti dia beli, yang dia bayar manakala dia memakai benda-benda seperti itu adalah harta yang paling berharga dari diri kita. Yang menika harta kita yang paling berharga itu iman ugi Islam. Niki kedah dijagi, dipun jagi. Le njogo piye, bagaimana cara menjaganya? Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kabar kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu sekalian niki nedahaken bilih golek ngelmu babagan kalimat la ilaha illallah. Saengga Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam niku di seluruh aktivitasnya itu tidak pernah kosong menerangkan tauhid. Di dalam peperangan tatkala ada Datu Anwat sebagaimana telah berlalu, tatkala beliau menjelang wafat, tatkala beliau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat ada seorang laki-laki yang memakai gelang seperti ini, tatkala beliau sedang boncengan di atas khimar. Wong niku nek boncengan itu donge konsentrasinya kan nyopir, ya toh. Tapi nyopir ngendarai kendaraan di zaman Nabi kan dalane sik sepi, ya. Jadi nyantai saja. Zaman sekarang harus manteng tenan gitu loh. Ya, ya. Nah, itu bersamaan dengan beliau mengendarai kendaraan markab alal bigol awil himar ya. Niku piyambake boncengke Mu'ad bin Jabal niku sempat-sempate ngaji. Mahakullah alal ibad wa mahakul ibad ala Allah. Niki tauhid. Padahal kinten-kinten Mu'ad bin Jabal niku pun alim dereng tentang tauhid. Sudah. Karena beliau itu sahabat yang paling alim tentang pembahasan fikih halal haram. Namun bersamaan dengan itu Nabi tetap memanfaatkan untuk memberikan penjelasan kepada Mu'ad bin Jabal perkara tersebut. Nah niki ngaji niku ora mesti nang masjid. Ngaji niku iso lingguh nang motor, nang mobil niku teman-teman. Oke, dadi nek ana
wong ngaji nang sekolahan ning ngaji do lingguh-lingguh kursi, nek ana sing ngomong bid'ah niku kon belajar meneh gitu lho. Nggih? Enggak ada masalah seorang dia belajar duduk di kursi ya. Enggak ada masalah. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate maringi piwucal, dia memberikan pelajaran di tempat tidur. Di saat napa? Terjadi sesuatu pada putrinya dengan Ali. Beliau datangi di tempat tidur. Kemudian beliau berikan pejangan-pejangan, nasihat-nasihat. Nek Kanjeng Nabi niku maringi nasihat niku ngelmu. Ya, mboten kaya awake dhewe. Nek kaya dhewe kadang ana sing cocok karo ngelmu, ana sing ra cocok. Ngene niku. Niku kan awake dhewe. Niku Kanjeng Nabi. Sehingga jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ngaos niku saged ten pundi papan. Sing penting ora nang WC. Sing penting ora nang tempat sampah. Nggih, nang tempat sampah mboten angsal. Sing penting mboten ten penjagalan. Niku mboten angsal. Ya. Ning angsale niku ten pundi? Sing paling utama nang masjid. Ten griya angsal mboten. Nah, di rumah itu saja Allah berfirman ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jogonen kelawan sira ya keluargamu. Jogonen kelawan sira dhewe. Awakira dhewe lan uga keluargane sira. Ya, keluargamu, ya. Niku dipun ngendikaken allimuhum addibuhum. Allimu wa addibuhum. Ajari mereka ilmu, onokno taklim nang omah, didik keluargamu kanthi babagan adab. Karena mboten ngerti adab niku repot iki. Mboten ngerti adab, ya. Adab mlebu kamar tenggene bapak ibune niku nggih wonten. Waktu larangan kapan, waktu sing angsal kapan. Ya niku wonten adabe kabeh. Ya. Niku ten keluarga. Dan juga lan ugi misalipun adab babakan nedi ugi ngunjuk ya, makan demikian pula minum, bahkan adab di dalam memakai pakaian nopo rasukan. Jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lajeng ngendika ya, kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, ngucapno wae sira Muhammad alaihi salatu wasalam, hasbiyallah, ya, Allah Subhanahu wa taala sing bakal nyukupi aku. Ucapno Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kecukupan kepadaku, dan hanya kepadanya lah akan bertawakal orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki nedahaken nek wong kok isih butuh sebab sing ora didadekke sebab kalian Allah Ta'ala di dalam mengambil manfaat napa di dalam menolak madarat niku berkei kilatu tawakkulihi, cilik tawakale napa mak ugi dipun sebat ora duwe tawakal. Tetapi bagi orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengambil sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab, baik untuk menolak bahaya, demikian pula untuk mengambil manfaat, dengan keyakinan bahwa yang memberikan manfaat dengan sebab yang dia ambil, bahwa yang menolak madarat ya pada saat dia mengambil sebab tersebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang terutama di dalam mengambil kemanfaatan menolak madarat itulah sebab-sebab yang menjadi bagian daripada ajaran agama kita, seperti doa, demikian pula tawakal itu sendiri, demikian pula dia ta'awudat dengan memakai perlindungan-perlindungan yang diajarkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya. Maka yang seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Untuk pitakenan monggo, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Mboten nanti nggih. Oh ada, saya pikir tidak ada. Tadi yang dijelaskan di antara
diantaranya gelap. Ada juga yang dipasang di mobil di kaca spion tengah itu biasanya dari apa yang untuk tasbih atau tahlilan. Di situ ada lafaz Allah atau lafaz Muhammad, biasanya seperti itu. Nah, tujuan dan niatnya yang tahu adalah yang punya. Namun kalau misalkan itu diibaratkan seperti orang punya padi yang di sana untuk mengelabui burung supaya tidak makan padinya, dikasih orang-orangan atau orang-orangan seperti itu. Nah, seperti di mobil itu mungkin dipasang itu, tapi tujuannya adalah apabila ada orang jahat yang mau masuk atau operasi di mobil itu melihat ada ini orangnya taat, misalnya seperti itu. Apakah itu diperbolehkan? Nah, nanti ada pembahasan di bab tersendiri, bab tentang tamaim namanya. Jadi tamimah niku dia adalah raja-raja atau suatu yang ditulis, dia diikatkan, kemudian diikatkan pada satu benda, kemudian digantungkan. Namanya babnya tamaim. Dan beliau tidak memutlakan tamimah itu syirik, karena ada tamimah yang syirik, ada yang tamimah tidak syirik. Dan para ulama khilaf, para sahabat khilaf tentang kalau yang digantungkan itu tulisan Al-Quran. Tetapi Ibnu Mas'ud itu beliau mengingkarinya, sehingga di situ ada yang membolehkan sebagian sahabat mengatakan haram tapi bukan syirik. Alasan haramnya, kadang kalau itu digantungkan, lebih-lebih pada anak kecil, kadang anak kecil itu masuk ke WC gitu. Dan masuk WC dia belum tahu tentang itu. Kalau itu Al-Quran, tulisan ayat-ayat dan yang lain sebagainya, kadang dihamparkan pada keadaan-keadaan misalnya orang tua, dia pakai seperti itu. Nanti kalau dia sedang mengumpuli istri, ya ini menjadi iskal, ya menjadi iskal. Makanya Ibnu Mas'ud beliau mengharamkannya. Tapi sebagian sahabat ada yang mengatakan boleh. Ini saya sebutkan khilafnya, di kalangan sahabat pun khilaf. Karena kalau itu Al-Quran, nama Allah, sifat Allah ditulis kemudian digantungkan, kok itu dikatakan syirik? Ini jauh dari mana? Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam menolak bala kemudian mengangkat bala, itu yang diajarkan oleh Nabi itu bukan tulisan, tapi lafaz yang dilafatkan. Makanya Nabi ngajari ta'awudan, berbagai macam perlindungan, seperti u'idzuka bika bi kalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Aku perlindungan, u'idzuka billahi bukan bika, u'idzuka bi kalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Saya keliru tadi. Saya perlindungan kamu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan, ya, dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Itu diantara ta'awudan. Juga seperti dalam surat Al-Falaq dan surat Anas, bahkan 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, untuk kemudian dijadikan dibaca setelah sholat atau dibaca sebelum tidur. Juga ada doa-doa, juga ada boleh dengan doa-doa yang boleh dengan pengobatan-pengobatan yang diperbolehkan. Adapun ditulis itu memang Nabi tidak pernah mengajarkan. Tapi kalau sebagian sahabat praktek ada. Bahkan Umar bin Khattab nulis surat, kemudian suratnya suruh bacakan ke sungai, ya. Tapi berkaitan dengan yang nulis, bukan tulisannya. Karena kalau yang nulis kita, walaupun 1000 kali, setannya tetap angel, ragil lungo, karena kaitannya dengan yang nulis. Nah, itu ada pengaruhnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian, karena sudah masuk adzan. Kita cukupkan sekian. Kalau ada salah datang dari pribadi saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala yang diberikan kepada kita. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.